Soal UAS medan elektromagnetik. Diketahui epsilon sama dengan alfa dikali 10 pangkat min 11 F per M, terus ada mu 0 sama dengan beta dikali 10 pangkat min 6 H per meter dalam ruang bebas. Nah, jika E sama dengan cos dalam kurung omega T min beta X tutup kurung atau PZ. Nah, tentukan ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama ada rapat flux biasa disebut D, kemudian kuat medan magnetik, ketiga ada kuat medan, yang keempat ada sketsa grafik E dan H saat T-nya sama dengan 0, dan yang terakhir besar GGL maksimum. Jika A sama dengan alfa atau Px plus beta alfa beta atau PY meter persegi dengan N sama dengan 1. Nah, kita tulis ya, untuk alfa dan beta berdasarkan NIM. Seperti yang udah tertera di sini, alfanya sama dengan 1, betanya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan saja nilainya, epsilonnya jadi 1 kali 10 pangkat min 11 F per M, mu 0-nya 5 kali 10 pangkat min 6 H per M, E-nya jadi 3 cos dalam kurung W omega T min 5X tutup kurung atau PZ. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu rapat flux atau biasa disebut D. Dengan rumus D sama dengan epsilon dikali E. Kita masukkan nilai epsilonnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 11 F per M dikali E, yaitu 3 cos dalam kurung omega T min 5X atau PZ V per M. Nah, kita kalikan menjadi hasilnya dikali silang menjadi 3 cos dalam kurung omega T min 5X kali 10 pangkat min 11 atau PZ F dengan satuan FV per M persegi. Nah, kita lanjut yang pertanyaan yang B, yaitu kuat medan magnet. Seperti yang kita ketahui ya, rumus kuat medan magnet ini rumus kuat medan magnet nih ada dua ya. Itu bisa memakai integral close D kali ds dan juga integral B ds. Nah, menurut teorema Stokes ya, itu bisa saja disandingkan ya antara kedua persamaan tersebut. Nah, dan dengan diketahui nabla D itu sama aja dengan B, dan diketahui D-nya yaitu 3 cos dalam kurung omega T min 5X kali 10 pangkat min 11 atau PZ. Terus kita masukkan nilainya, yaitu D sama dengan 0 atau Px plus 0 atau Py plus 3 cos dalam kurung omega plus omega T min 5X kali 10 pangkat min 11 atau PZ. Dengan dx-nya yang ini nih 0 yang ada yang di depan atau Px, terus yang dy-nya itu yang di depan atau Py, dan dz-nya itu yang di depan atau Pz. Nah, karena B memiliki persamaan seperti ini ya, yaitu D dz per dy min D dy per dz dikali atau Px plus D dx per dz dikurang D dz per dx dikali atau Py dan plus D dy per dx minus D dx per dy dikali atau Pz. Nah, karena turunan dari dz-nya ini
mengandung Y juga gitu ya. Tidak, maksudnya kita masukkan nilai setiap masing-masing dx, dy, dan dz-nya berdasarkan rumus perjalanan persamaan yang tadi. Nah, setelah itu kita turunkan. Karena d, dz ini diturunkan terhadap dy yang tidak memiliki nilai y, maka hasilnya 0. Begitupun juga dengan nilai dari d0 per dz. Kemudian juga ada d0 per dz yang nilainya 0. Nah, untuk yang d dalam kurung 3 cos dalam kurung omega plus min 5x dikali 10 pangkat min 11 diturunkan terhadap x ini memiliki nilai. Di sini kita udah tulis bahwa nilainya minus 15 sin dalam kurung omega t min 5x dikali 10 pangkat min 11 atau PY. Nah, untuk yang terakhir, suku yang terakhir itu karena diturunkan tidak mengandung nilai x-nya dan juga tidak mengandung nilai y-nya, maka bisa kita tulis 0 sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya, jumlahkan ketiga suku tersebut dan memiliki nilai sebagai berikut. Jadi kuat medan magnetiknya itu senilai minus 15 sin dalam kurung omega t min 5x dan kurung dikali 10 pangkat min 11 atau PY dengan satuan Tesla. Nah, kita lanjut yang C. Yang C ini ditanya yaitu kuat medan atau biasa disebut H. Nah, karena udah memiliki persamaan ya, yang dari B-nya itu sama dengan B sama dengan mu 0 dikali H. Jadi kita pindah ruas saja hanya menjadi H sama dengan B per mu 0. B-nya sudah kita ketahui dari poin yang B, kuat medan yang tadi. Kita masukkan minus 15 sin dalam kurung omega t min 5x dikali 10 pangkat min 11 atau pi y dengan nilai mu 0 itu 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi dibagi. Maka menghasilkan nilai sebagai berikut. H sama dengan minus 30 sin dalam kurung omega t min 5x atau PY. Dengan satuan seperti ampere per n. Kemudian kita masuk ke yang pertanyaan D. Buat sketsa grafik ketika E dan H saat T-nya sama dengan 0. Yang pertama kita sketsa E sama dengan T-nya, grafik E saat T-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita memiliki persamaan 3 cos dalam kurung omega t min 5x atau PZ yang sudah dimasukkan nilainya, yang nilai akhirnya yaitu 3 cos 5x atau PZ. Nah, kemudian kita lanjut ketika jika E-nya sama dengan 0, yaitu 0 berdasarkan rumus yang ini ya, rumus yang udah barusan disebutkan, 0 itu kan E-nya diganti 0, 0 sama dengan 3 cos 5x. Nah, untuk 3 ini merupakan nilai amplitudo pada grafiknya nanti, titik puncak dan titik puncak atas dan titik puncak bawah. Nah, untuk mencari sumbu X-nya yaitu dengan trigonometri, maka kita cari sudutnya dengan 5x sama dengan yang menghasilkan 0 cos itu ada 90 derajat sama 270 derajat dengan X. Kita jadikan X saja ya, jadi buat sumbu X saja gitu. Jadi ada 18 derajat plus K 36 derajat. Nah, kita masukkan jika X-nya sama dengan 0, sama dengan 3 cos 5 dikali 0, maka hasilnya menunjukkan 3 untuk nilai amplitudonya atau titik puncak dan titik lembah
puncak atas, puncak bawah. Maka dihasilkan grafik sebagai berikut. Nah, untuk di sini kan ada K-nya sama dengan 1 ya. K sama dengan 0 dulu. Untuk K sama dengan 0, kita di sini terus 18 derajat plus 36 derajat kali 0 kan 0. Jadi 18 tambah 0 sama dengan 18. Maka titik yang dilewati pertama adalah 18 derajat dan minus 18 derajat. Nah, untuk yang titik kedua ini, itu K-nya kita ubah menjadi 1. 1 kali 36 derajat sama dengan 36 derajat. Kemudian dijumlahkan dengan 18 derajat, yaitu sama dengan 54 derajat, atau juga bisa dibilang minus 54 derajat untuk di sisi kirinya. Dengan amplitudo atau titik puncak atas dan bawah sama dengan 3 atau min 3. Kemudian kita bahas sketsa ketika grafik H saat T-nya sama dengan 0. Nah, dengan H sama dengan minus 30 sin dalam kurung omega T min 5X atau pi Y, dan kita berikan nilai yang pada hasil akhirnya yaitu 30 sin 5X atau pi Y. Jika H sama dengan 0, dengan H kita ganti 0 berdasarkan persamaan ini, persamaan yang sudah disebutkan. Jadi 0 sama dengan 30 sin 5X dengan sin 5X sama dengan 0. Kembali lagi 30 merupakan nilai untuk titik puncak atas atau bawah. Jadi di sini berdasarkan trigonometri ya. Jadi untuk X-nya kita jadikan derajat untuk sumbu X nanti di grafik, yaitu ada 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, untuk jika X sama dengan 0, yaitu H sama dengan 30 sin 5X, kita masukkan X-nya adalah 0, maka H-nya juga sama dengan 0 juga ya. Nah, untuk grafiknya seperti ini, dilihat dengan nilai K-nya di sini masih 1 ya, masih 1, maka untuk titik pertamanya ada 36 derajat atau minus 36 derajat. Nah, untuk K yang kedua ada di nilai 720 derajat atau minus 720 derajat. Bisa dilihat sketsa grafiknya sebagai berikut. Nah, untuk yang E, itu kan ditanya besar GGL maksimum jika A sama dengan alfa atau Px plus beta atau Py meter persegi dan dengan nilai N sama dengan 1. Nah, kita masukkan persamaan yang tertera pada soal dan dengan nilai NIM yang telah ditentukan, maka nilai akhirnya yaitu A atau Px plus 5 atau Py meter persegi. Nah, untuk mencari besar GGL maksimumnya sebagai berikut. Nah, dengan rumus N, B, A, sama omega. Jadi kita masukkanlah rumus nilainya dengan nilai N1 dengan nilai B-nya yaitu min 15 sin omega plus min 5x kali 10⁻⁻11 atau pi Y, dan nilai A-nya A atau Px plus 5 atau pi Y dengan nilai omega yang belum diketahui. Nah, setelah kita masukkan nilai dari persamaannya, maka ditemukanlah besar nilai GGL maksimumnya, yaitu sebesar minus 15 sin dalam kurung omega T min 5X dikali 10⁻⁻11 tutup kurung dikali buka kurung atau Px plus 5 atau pi Y. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari pembahasan soal UAS medan elektromagnetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.